Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Enpasan Chess. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu partai brutal dari Magnus Carlsen yang kala itu berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Pertandingannya terjadi pada 15 Januari 2026 di format catur blitz 3 menit. Di sini Carlsen memegang buah putih dan Arjun Erigaisi hitam. Partai ini sangat kompleks ya teman-teman, banyak saling jual beli serangan terjadi. Baiklah, kita mulai saja. Magnus memulai dengan E4, E5, kuda ke peta F3, kemudian C6, bishop ke peta C4, kemudian bishop ke peta C5, putih rokade F6. Dan ini Italian game Giocho Piano ya teman-teman. Permainan berlanjut dengan D3, kemudian D6 mempersiapkan gajahnya untuk keluar. C3 dimainkan dan rokade oleh hitam. H3 didorong untuk mencegah bishop menempati peta ini ya, G4. Kemudian berlanjut dengan bishop ke peta B6. A4 didorong dengan tujuan menjepit gajah, dicegah oleh hitam dengan A5. Kemudian gajah diadu, diterima oleh Arjun Erigaisi, menciptakan dua pion tumpuk di sini. Kemudian benteng ke peta E8 dilanjut dengan kuda B ke peta D2. Pengembangan perwira, dan di sini Arjun Erigaisi menawarkan untuk pertukaran gajah, ditolak oleh Magnus dengan dorongan pion ke peta D3. Kemudian H6 dimainkan dan menteri bergeser, mungkin tujuannya mau ke sini ya, atau mengawal kuda yang melompat. Kemudian berlanjut dengan bishop kali bishop dibalas pion kali bishop. Nah, ini teman-teman ya, ada pion-pion Magnus yang sangat superior ya, banyak sekali mengontrol peta ya. Peta pusat kita bisa lihat, meskipun dua pion tumpuk tapi sangat kuat ya, saling menopang satu sama lain 5 pion ini. Kemudian berlanjut kuda ke peta D7, menteri ke peta G3, dan kuda ke peta C5. Tujuannya adalah ingin merusak pion Magnus ya, mengambil pion yang paling lemah ini, dan kemudian dijaga oleh kuda. Menteri diadu, menawarkan pertukaran menteri biar lebih simpel permainannya, tapi Magnus menolak dengan mengancam balik pion. Kemudian menteri ditarik mundur dan menteri digeser ke peta E2. Benteng ke peta A6 dan berlanjut dengan kuda ke peta F3. Mungkin tujuannya mau ke sini ya, menempati peta ini. Ini ya, peta outpost. Dicegah oleh Arjun Erigaisi dengan menteri ke peta H5. Kemudian raja naik ke peta A2 dan benteng ke peta B6. Magnus mendorong pion, sekarang raja putih terbuka ya, tapi tidak takut, dan kemudian hitam memainkan menteri ke peta G6. Kuda ke peta G2 dilanjut dengan menteri ke peta E6. Kemudian pion didorong mengajak pertukaran, ingin membuka sayap raja, dan ditolak oleh hitam dan memilih kuda ke peta E7 bermanuver ya. Kuda naik ke peta H4, dilanjut benteng ancam pion dan dijaga oleh menteri. Berlanjut dengan pion kali pion, kuda kali pion. Nah, di sini banyak sekali ancamannya ya. Juga pion ini terancam. Merespon hal itu, hitam menggeser menterinya ke peta H6. Jelas tidak bisa dimakan ya, karena ancamannya kuda akan hilang. Dan Magnus memilih untuk tarik mundur kudanya ke peta F3, mengawinkan kudanya ini ya. F6 didorong. Nah, di sini kuda dari Magnus terjebak, tidak punya jalan pulang. Akhirnya memilih berpindah ke peta E6. Tapi kuda ini kuda beracun ya, tidak bisa dimakan, karena kalau dimakan oleh kuda maka benteng akan hilang. Tapi Arjun Erigaisi tidak takut dan langkah brilian ya, dengan memakan kuda ditukar dengan benteng. Tapi terdapat kompensasi yang cukup besar untuk hitam, karena hitam bisa makan pion yang ada di E3 dan posisi menteri sangat aktif menekan pertahanan putih. Kemudian berlanjut dengan dorongan pion ke C5 oleh Magnus, di mana ini mengepin kuda dan juga merusak struktur pion ya kalau dimakan ya. Karena struktur pion dari Arjun Erigaisi sangat kuat ini ya, sangat bagus. Tapi kemudian Arjun Erigaisi menemukan langkah yang
cantik, yaitu dorongan pion ke petak D5. Tujuannya adalah untuk menetralisir ancaman dari putih, sekaligus ada ancaman terhadap pion lemah Magnus ya. Dan merespon hal ini, Magnus memilih untuk makan pion. Kemudian hitam melakukan skat, raja ditarik mundur. Kuda terancam dan kuda tidak makan pion, tapi lebih memilih menempatkan di peta outpost, yaitu F4, langkah yang sangat bagus. Ancamannya adalah skakmat ya, satu langkah skakmat. Bagaimana cara Magnus untuk menghadapi ancaman ini? Maka Magnus tidak panik ya. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita. Kalau kita diserang pun, kalau masih bisa melakukan skak, ya dilakukan dulu ya. Karena setelah melakukan skak ini, meskipun putih mengancam kuda, tapi tetap tidak bisa dimakan. Skak ditutup dan langkah great move ya dari Magnus menghentikan ancaman skakmat, juga menawarkan pertukaran menteri. Kita menolak kalau tadi hitam yang menawarkan pertukaran menteri, tapi sekarang hitam yang menolak karena posisi hitam adalah menyerang. Ini juga prinsip dasar ya teman-teman, kalau dalam posisi menyerang hindari pertukaran perwira, terutama sekali menteri, karena menteri adalah perwira paling kuat. Kalau menteri ditukar maka kekuatan serangan kita akan jauh berkurang. Maka di sini Arjuna Irgasi menolak pertukaran, dan kemudian Magnus melanjutkan dengan mengancam menteri ditarik mundur, diancam lagi oleh Magnus, dan menteri akhirnya mundur ke peta F5 dengan tujuan ini ya, memakan pion. Dicegah oleh Magnus dengan kuda ke peta G1. Nah, di sini menteri terkena pining. Kemudian menteri digeser ke peta E6. Sebenarnya langkah ini juga agak kurang bagus ya teman-teman, karena menteri tetap terkena shadowing ya oleh benteng, meskipun masih ada pion, tapi ini bisa berbahaya. Dan kemudian Magnus melihat itu dan menggeser menterinya ke petak D2. Ya tujuannya ini ya sebenarnya ya, memajukan pion. Dan hitam melakukan langkah salah di sini, membiarkan ancaman ini terjadi dengan memilih makan pion yang ada di petak D6. Magnus akhirnya mendorong pion ke petak C4. Kuda tidak bisa dipindah, karena kalau kuda dipindah maka kuda satunya yang di lajur F ini akan hilang. Jadi hitam melanjutkan permainan dengan makan pion, merelakan kudanya dimakan oleh Magnus, ancam menteri, kemudian kuda kali pion. Tapi kompensasi yang didapat oleh hitam di posisi ini teman-teman, kita bisa lihat meskipun kalah dalam jumlah perwira, kalah satu benteng, tapi hitam punya 6 pion berbanding 2 pion. Jadi satu benteng melawan 4 pion ya. Tapi apakah ini sebanding? Kalau dari segi poin tentu tidak sebanding ya. Benteng masih unggul karena benteng nilainya 5 dan pion adalah 1. Jadi masih unggul ya Magnus. Berlanjut dengan menteri ke peta A2, memberikan piring terhadap menteri. Kemudian benteng berpindah ke peta C8, benteng ke peta C1, raja digeser, dan di sini strategi Magnus adalah melakukan pertukaran perwira ya teman-teman, agar permainan lebih simpel karena sudah memasuki ending ya, hampir memasuki ending. Benteng F ke petak D1, kemudian pion didorong dan pion dimakan ya, mengajak pertukaran benteng untuk mengurangi perwira. Itu terima oleh Magnus ya, tapi melakukan cek dulu, ditutup dan makan ya, makan benteng. Kemudian menteri diserang, kemudian menteri naik ke petak E6. Berlanjut dengan menteri ancam kuda, kuda ditarik mundur, kemudian benteng ke petak F1 mengancam pion ya. Menteri diserang, kemudian menteri ke petak F3. Maaf teman-teman, ngecas dulu, baterainya lowbat. Setelah menteri ke peta F3, hitam melanjutkan dengan dorongan pion ke peta B6. Tapi kemudian berlanjut dengan tantangan pertukaran kuda. Tidak ada pilihan lain, ya ditukar oleh hitam. Dan pion didorong ke peta E4. Tapi setelah ini Magnus mengakhiri permainan dengan menteri cek ke peta H5. Kenapa? Karena pion akan jatuh dan 4 pion lawan 2 pion dengan keunggulan benteng, maka sulit untuk menang ya bagi Arjuna Irgasi, apalagi lawannya adalah Magnus Carlsen. Jadi itu teman-teman, partai ini sangat kompleks sekali ya dari awal sampai akhir, jual beli serangan antara Magnus Carlsen dan juga Arjuna Irgasi.
Italian game yang sebenarnya sederhana bisa jadi sangat kompleks dimainkan oleh para super grandmaster ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman video untuk kali ini. Semoga ada manfaat untuk sobat catur di rumah yang menonton. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe ke channel Enpa Sanchez. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.